Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, hari Minggu, dan Shalom untuk kita semuanya. Saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, yang mengikuti ibadah kita pada minggu ini. Masih harus kita lakukan secara jarak jauh lewat internet. Dan harapan saya, iman saudara, sidang jemaat yang di Surabaya maupun yang di Sidoarjo tetap bertumbuh ya di tengah-tengah kesulitan. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, renungan firman Allah, kita bisa berbuah, menghasilkan meski berada di tengah-tengah krisis. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita akan diberkati firman Allah lewat firman penggembalaan. Pada minggu ini kita telah tiba pada pasal yang ke-7, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Firman penggembalaan di gereja kita untuk hari Minggu, kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai 43. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat 35, jemaat 36 dan seterusnya sampai ayat yang ke-43. Saya membaca 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantar dalam sidang jemaat padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa alat yang akan berjalan di depan kami. sebab Musa ini yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada Allah tentara langit, Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana di Babel. Nah, puji Tuhan. Saudara, ketika saudara atau Hani anak saya berbicara, dia anak bungsu saya, karena dia sudah tidak punya adik, maka bisa saja orang mengatakan tidak ada potongan jadi pemimpin. Tetapi saudara perhatikan ketika dia mengatakan kepada piaraannya, namanya Jenny nggak boleh ikut ya, di rumah saja, kamu tinggal, nggak boleh datang ke gereja karena kamu belum dibaptis, nggak boleh ya. Nah, itu prinsip kepemimpinan. Itu sudah ada aspek kepemimpinan di sana. Nah, kalau kita perhatikan, kepemimpinan, bicara mengenai kepemimpinan bukan sesuatu yang baru yang harus kita pelajari. Kalau kalian masuk di kelas leadership, kalau kemudian jadi ketua OSIS, enggak. Itu sejak kita di dalam kandungan, itu sudah diajarkan aspek-aspek kepemimpinan. Mulai dari kecil sampai kita beranjak dewasa, kalau saya memperhatikan aspek ini, aspek kepemimpinan ini ternyata adalah bagian dari tatanan
dari apa yang ada di surga. Ketika Tuhan menciptakan manusia, langsung dia bilang, beranak cucu, kuasailah ini. Itu prinsip-prinsip kepemimpinan. Lalu kemudian di zamannya Yesus, kita diajari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu. Nah, berbicara kerajaan di bumi ini, itu berbicara mengenai kepemimpinan. Dan sampai nanti di kerajaan 1000 tahun Tuhan datang kembali, itu tidak bisa melekat. Nah, saya perhatikan dari ayat yang kita baca ini, Tuhan sangat concern, Tuhan sangat fokus untuk ngurusi apa yang disebut dengan kepemimpinan. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari pemerintahan sampai lingkup yang terkecil di keluarga. Pemimpin dalam keluarga, kepemimpinan dalam keluarga kecil, itu lingkup yang paling kecil. Itu sangat diperhatikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Nah, karena ini sangat-sangat concern, sangat-sangat interest, baik di surga maupun di bumi, maka yang sering terlihat pelanggaran atau kekeliruan di dalam prinsip kepemimpinan itu sering terjadi. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Diulangi lagi oleh Stefanus, diulangi lagi oleh Petrus, diingatkan kembali. Kamu tahu Musa itu dipilih oleh Allah, kamu tahu Musa itu ditunjuk oleh Allah jadi pemimpin. Nah, saudara, pada pagi siang hari ini kita bersyukur jemaat GBT Healing Insight, walaupun tidak masuk kelas leadership, kita belajar beruntung kita memiliki pemimpin rohani. Amin, saudara. Beruntung, bersyukur. Kalau kita tidak punya pemimpin, maka apa yang terjadi? Chaos. Kalau kita tidak punya presiden, maka akan liar. Yang terjadi adalah rimba, hukum rimba. Kekacauan bisa terjadi di mana-mana. Kalau istri sudah menjadi kepala rumah tangga, chaos. Kalau karyawan cleaning service sudah mengambil posisi jadi direktur, kacau. Kalau mahasiswa sudah ngajari dosen, tidak mau diajar lagi, maka saya melihat indah sekali. Bicara kepemimpinan adalah sebuah keberuntungan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita perhatikan mengapa kita beruntung ketika kita memiliki pemimpin. Dalam sekup yang kecil saya mau bicara memiliki pemimpin yang rohani. Dalam hal ini Musa. Jelas disampaikan oleh Stefanus, Musa ini adalah seorang utusan Allah. Ayat 35, mengapa kita beruntung memiliki pemimpin rohani? Karena seorang pemimpin itu adalah ambasador, adalah seorang utusan Allah, wakil Allah. Amin, saudara. Ayat yang ke-35, Musa ini yang mereka tolak. Siapa yang mengangkat kamu menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Wow, beruntung kita memiliki pemimpin rohani. Bersyukur kita ini. Kalau kita memiliki Yesus Kristus yang menolong hidup kita. Saya akan berbicara dalam konteks ini Musa, yang nanti akan kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam berjemaat, kehidupan kita sehari-hari. Kita beruntung karena apa? Pemimpin itu ditaruh oleh Allah. Pemimpin itu adalah ambasadornya Allah. Pemimpin itu adalah dutanya Allah. Pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah wakil dari Tuhan. Amin, saudara. Bisa tidak saudara mengatakan, istri-istri, aku beruntung punya suami. Ada yang mewakiliku, yang terlihat, mewakili Allah. Bisa kulihat setiap hari. Suami yang jadi pemimpin, kamu bilang sama Tuhan, kalau bukan Tuhan yang angkat aku, kalau bukan Tuhan yang menguatkan aku, tanggung jawabnya begitu besar kayak gini, maka kita tidak mau. Aku beruntung kalau ada papa mamaku yang masih punya papa mama. Aku beruntung aku punya pendeta. Aku beruntung aku punya kakak pembina. Musa itu adalah orang yang diangkat oleh Tuhan. Tapi saudara perhatikan, ambasadornya Allah
perwakilannya Allah, dutanya Allah ini ditolak. Ini yang sering terjadi. Masalah kepemimpinan, masalah leadership yang sering terjadi, permasalahan yang paling sering terjadi adalah penolakan, rejected. Musa ditolak oleh bangsa Israel. Sayang. Tuhan kasih pemimpin untuk membuat mereka beruntung, tapi mereka menolak. Menolak pemimpin yang diberikan oleh Tuhan sama dengan menolak keberuntungan. Menolak keberuntungan. Mereka jelas-jelas, siapa yang menunjuk kamu? Karena apa? Ternyata berbicara mengenai kepemimpinan dalam pikiran manusia kita. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam pikiran manusia kita, yang selalu kita inginkan ketika kita memiliki seorang pemimpin adalah satu. Pemimpin itu harus aku sukai. Dua, pemimpin itu harus sesuai dengan maunya saya. Pemimpin itu harus lebih hebat dari saya. Saudara perhatikan. Keliru menurut Tuhan. Keliru menurut Tuhan. Berbicara tentang kepemimpinan, khususnya hari ini kita berbicara hal yang rohani. Bukan tentang siapa yang kita sukai, bukan tentang siapa yang berpotensi, tetapi siapa yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa yang ditunjuk oleh Tuhan? Bisa saja Musa tidak disukai oleh orang. Bisa saja Musa disebutkan orang yang tidak petah lidahnya. Aku tidak pandai bicara. Banyak orang yang pintar bicara waktu itu. Tapi bukan masalah kompetensi. Kompetensi penting. Tetapi berbicara kepemimpinan rohani, bukan berbicara siapa yang lebih pintar bicara, siapa yang sekolahnya lebih tinggi. Tapi yang pertama-tama kali harus kita perhatikan adalah siapa yang diutus, siapa yang ditunjuk oleh Tuhan. Amin saudara. Siapa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus hati-hati. Apalagi anak-anak muda yang sekarang. Perhatikan anak-anak muda yang di rumah maupun yang di sini. Sudah pastilah kalian lebih pintar-pintar dari orang tua kita sekarang. Betul nggak? Gak usah malu-malu. Memang kalian pasti lebih pintar. Lahir saja begitu lahir sudah main gadget. Papa mama kita itu nggak bisa Instagraman. Mereka hanya bisa nimbang sayur berapa gram. Kalau kalian Instagram, kalau mereka nggak ngerti, jangan pernah terbersih dalam pikiran kita. Lihat baik. Aku kan lebih pintar dari dia. Sebenarnya aku yang jadi pemimpin. Bahaya. Berbahaya sekali. Ini yang terjadi kepada Musa. Kepada kepemimpinan Musa yang ditunjuk oleh Allah. Ditolak. Siapa yang menunjuk kamu jadi pemimpin dan hakim? Bisa juga terbersih dalam pikiran kita berbicara kepemimpinan. Kok nggak sama dengan pemimpin saya yang dulu? Itu yang sering terjadi. Yang jadi pemimpin saya adalah yang saya sukai. Yang jadi pemimpin saya lebih hebat dari saya. Yang jadi pemimpin saya adalah harus sama seperti yang lalu. Ini yang sering saya perhatikan dalam dunia ini. Begitu berbeda sedikit dengan pemimpin yang dulu, langsung ribut. Begitu pemimpinnya kelihatan ada kelemahannya, kita lebih hebat, lebih pintar, langsung direndahkan, langsung ditolak. Tapi berbicara kepemimpinan yang sekuler maupun yang di dunia rohani, ingat baik-baik saudara. Siapa yang ditunjuk oleh Tuhan, maka itulah yang memimpin hidup kita. Perhatikan, istri-istri, mungkin kamu lebih pintar dari suami. Istri-istri perhatikan, mungkin kamu usahamu, penghasilanmu lebih besar dari suami. Mungkin kamu punya personality lebih tegas, lebih keras dari suami. Bukan keras jahat, lebih tegas. Lebih tegas dari suami yang ya.
Tapi saya mau ingatkan saudara, mengakui kepemimpinan dari orang yang lemah bukan karena kompetensinya, bukan karena kecakapannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena penunjukan Allah di dalam kehidupannya. Amin saudara. Karena wakil Allah. Coba saudara perhatikan, apa sih yang Tuhan inginkan? Kok pemimpin saya Tuhan kasih kayak ini? Saya kan maunya kayak itu. Kenapa sih suami saya ini kok kayak gini? Saya pengen seperti suami tetangga saya. Saudara lihat, jangankan yang lemah, baik-baik orangnya tapi lemah kamu gak suka. Bengis pun harus kamu tuh. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Ayat yang ke-18. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 18. Jemaat yang ada di hadir, pelayan-pelayan yang hadir di sini, tolong baca yang keras. 1, 2, ya. Baik kamu hamba-hamba, Ya. tunduklah dengan penuh kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramal, Ya. tapi juga kepada yang buruk. Apa yang Tuhan inginkan dalam sebuah kepemimpinan? Apa yang membuat kita beruntung memiliki pemimpin yang diberikan oleh Tuhan? Apa untungnya? Oh, salah satunya adalah kita mendapat didikan bagaimana yang namanya submission. Bagaimana yang disebut dengan menundukkan diri. Karena apa? Memang penyakitnya rupanya. Karena manusia sombong. Apa yang membuat engkau mengatakan, pemimpinku kayak gitu, aku lebih pintar. Apa yang membuat itu? Alkitab yang mengatakan kesombongan. Wah, saya memuji Tuhan, ini prinsip kepemimpinan Alkitab ini begitu luar biasa. Tunduk bahkan kepada yang bengis. Loh. Alkitab mengatakan Tuhanlah yang mengangkat Nebukadnezar, yang menghancurkan Israel. Tapi Tuhan katakan tunduk. Karena apa? Aku yang memilih Nebukadnezar. Tuh, aku yang memilih Nebukadnezar. Bahkan kepada pemimpin yang bengis sekalipun, kita harus tunduk. Maka saya perhatikan, beruntung rupanya kalau kita tunduk. Tunduk bukan berarti tidak bisa apa-apa. Kamu bisa memberikan masukan, kamu bisa memberikan nasihat. Tapi ketika dia memutuskan A, kita harus tunduk. Karena apa? Yang Tuhan inginkan adalah kepenundukan kita. Makanya saya perhatikan Tuhan selalu konsen kepada hidup kita. Bukan kepada materi, bukan kepada benda-benda. Dia konsen, dia ingin membentuk hidup kita. Berarti ada sesuatu yang ingin dibentuk oleh Tuhan dari hidupku. Mengapa aku harus punya pemimpin contohnya yang tidak punya sekolah? Mengapa aku harus punya pemimpin yang begitu lelet? Kadang gemes gitu ya, kalau punya pemimpin lelet begitu ya. Apalagi kita orangnya pengen cepat, kita mengerti teknologi. Pemimpin kita tulis tangan, dia bikin memo, bikin apa. Yesus tolong, di dunia yang sekarang. Mengapa seperti itu? Tuhan ingin kita belajar tunduk. Yang kita tundukin bukan dia. Perhatikan baik-baik. Yang kita tunduk kepadanya bukan kepada orang yang lemah, orang yang membuat keputusan salah, bukan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang memilih. Saudara masih ingat kisahnya, saya catat di sini, tulis aja 1 Samuel 26 ayat 23. Di sana sudah jelas Daud pasti lebih kuat dari Saul. Lagu-lagu rakyat waktu itu membandingkan Daud dengan Saul adalah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu lagu-lagu waktu itu. Waktu Saul masih jadi raja, Daud jadi panglima. Saul semua menari-nari di pinggir jalan itu. Beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sudah jelas, Daud lebih kuat dari Saul. Apalagi Daud lebih populer dari Saul. Apalagi Daud lebih hebat, lebih ganteng pasti dari Saul. Tapi saudara lihat, raja ini iri hati kepada Daud. Ialah dibanding-bandingkan, coba.
Pak Stephen lebih bagus berkhotbah di kampung-kampung, tetapi Gunadi di kota-kota. Oh, kira-kira apa itu? Asistenku dulu. Saul hatinya panas sekali. Dia mau membunuh Daud berulang-ulang. Tapi apa yang terjadi? Dicatat di Alkitab. Dicatat oleh Alkitab. Ayat yang ke-23 dikatakan, di depan matanya, non sewu ya, mohon maaf ya, Daud ini lari sembunyi ke goa. Kalau nggak salah goa di Makpela. Sembunyi di goa. Saul yang sedang mencari dia ini sudah dekat goa itu. Tiba-tiba Saul sakit perut. Jangan bilang di mana toilet. Itu waktu itu perburuan Daud itu di padang gurun. Saul pasukannya melihat itu ada gua, bos. Masuklah si Saul BAB di dalam gua. Si Daud menikmatinya di dalam gua. Saudara, jangan pusingkan aroma-aroma. Yang ingin saya jelaskan adalah, saudara lihat, seperti bangkai datang sendiri di bawah air ke mulut buah. Saudara ngerti? Musuh yang sedang mencari Daud datang sendiri tak diundang. Tanpa senjata, bagaimana pakai senjata BAB dan tanpa pengawalan. Apa yang terjadi, saudara? Daud tidak pernah mencabut pedangnya membunuh. Tidak pernah. Apa yang dia lakukan? Dia gunting jubahnya sedikit. Kalau dia sempat sampai bisa menggunting jubahnya, berarti sangat dekat aromanya. Lalu Saul pergi. Lalu Daud bilang apa? Dari jauh, bos, kelihatan itu tadi, tapi aku nggak mau. Apa intinya? Aku tidak mau menyentuh raja. Bukan karena tidak bisa. Daud hebat, ribu-ribu aja orang dia lawan, habis kok. Goliat yang besar dia sikat habis kok, apalagi Saul yang sudah lemah ini. Bisa. Layak Saul ini untuk dibunuh. Karena apa? Bolak-balik dia ingin membunuh si Daud. Sangat layak untuk dibunuh. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Daud dengan pengakuannya dikutip oleh Alkitab begitu banyak, ada beberapa dikatakan Daud tidak mau menyentuhnya. Karena apa? Bukan karena mertua disebutkan, tidak. Bukan karena mertua. Saya cari di Alkitab apa alasan Daud tidak mau membunuh. Bukan karena mertua, bukan karena dia raja, bukan karena dia takut. Tapi apa, saudara? Coba Mas Gunadi mungkinlah dibuka itu. Ayat 23 baca. Karena apa? Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Iya. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Apa? Alasan dia tidak mau apa? Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Jemaat yang ada di rumah, hormatilah suamimu itu bukan karena kelebihan. Hormati karena apa? Dia diurapi Tuhan menjadi suami. Perhatikan baik-baik. Hormatilah pemimpinmu di perusahaan bukan karena dia lebih hebat dari kamu. Mungkin dia letoy-letoy, aneh-aneh. Tapi hormati dia karena pengurapan Tuhan yang ada padanya. Kalau kamu menghormati pendetamu, gembala sidangmu karena kamu takut, dia pintar khotbah, dia pintar ngomong, terbatas suatu saat nanti dia menjadi stroke, gak ngomong, kau hina-hina dia. Apa yang membuat kita menghormati papa mama? Apa yang membuat kita menghormati hamba Tuhan? Apa, saudara? Tak bisa. Pengurapan. Karena apa? Daud mungkin terkenal, Daud mungkin hebat, Daud mungkin karismatik, tetapi tidak diurapi Tuhan jadi raja. Belum resmi jadi raja. Daud tidak mau menyentuh Saul karena pengurapan. Ini penting, saudara. Oh, luar biasa kalau kita sampai pada pengertian ini.
Saya contohnya yang sudah sekolah, lalu ketemu dengan pendeta yang lain, hamba Tuhan yang lain, yang mungkin tanda petik tidak luas wawasan saya seperti saya, dianya seperti pemikirannya bukan seperti saya, tapi saya menghormatinya. Karena apa? Pengurapan. Hormati orang lain karena pengurapannya, karena tahbisannya. Sangat mudah menggulingkan pemimpin yang lemah, sangat mudah menggulingkan pimpinan yang ceroboh, sangat mudah. Jangan lakukan itu. Karena apa? Pengurapan Allah yang ada pada. Oh, luar biasa. Musa dikatakan oleh Stefanus maupun Petrus, dikatakan di sana bahwa Musa ini ditunjuk Allah, diangkat Allah menjadi pemimpin dan penyelamat, seorang ambasador dari Allah, seorang perwakilan dari Allah. Saudara tahu embassy, kantor kedutaan besar negara-negara, perwakilan yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Timur, yang ada di kota-kota besar, atau duta besar kita di negeri-negeri lain. Jangan coba sentuh-sentuh. Mungkin kamu lihat, duta besarnya Indonesia satu rumah, lebih besar rumah saya. Iya kan? Karena kedutaan itu hanya rumah kecil-kecil, kantor kecil-kecil. Tidak seperti istana presiden, hanya kantor biasa. Tapi jangan cawe-cawe. Rumputnya pun jangan kamu petik. Garis, kalau ada garis, jangan kamu lewati. Jangan kamu utik-utik duta besar yang ada di situ. Karena apa? Jangan kamu kira karena dia botak, lalu kemudian bukan presiden, nggak ada pengawal yang banyak, lalu kamu hina ini. Itu sama dengan menghina satu negara. Saudara memetik bunga di embassy, di kedutaan besar, kalian petik bunganya, kalian merusak bunga satu negara. Mengerti maksud saya? Jangan utik-utik orang yang diurapi Allah. Kamu melawan Tuhan. Bahwa mungkin dia punya kelemahan, dia punya kesalahan, itu tugasnya dia yang mengutus. Saul nanti Tuhan yang menghukum, jangan Daud. Bukan tugasmu menghakimi pemimpin, bukan tugasmu menghina pemimpin. Jangan utik-utik. Tuhan tidak suka. Sudah jelas-jelas dia berzina, berdosa, jangan ngomongin hamba Tuhan. Jangan. Yang kamu lakukan apa? Ya berdoa. Jangan utik-utik. Musa, hamba Tuhan yang lembut hatinya, saudara perhatikan. Aduh, Tuhan pernah berkata, Musa, dari keturunanmu ku bikin keturunan yang baru, bangsa yang baru. Menyingkir, bawa keluargamu. Tak patenimu, akan kumatikan semua bangsa itu. Kamu sendiri. Tapi beruntung punya pemimpin rohani. Dia bilang apa? Tuhan, kalau kamu mau membinasakan umat itu, matikan aku dulu. Saudara perhatikan, inilah tugas dari seorang ambasador. Inilah tugas dari seorang pemimpin. Mengapa kita beruntung memiliki pemimpin? Di sini dikatakan, saya juga tidak tahu mengapa penulis Kisah Rasul 7 mengatakan bahwa Musa ditunjuk jadi pemimpin dan sebagai penyelamat. Disebutkan sebagai penyelamat. Bayangkan, predikat itu ditaruh di pundaknya seorang pemimpin. Seperti mirror, seperti gambaran, cerminan dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat, Musa itu. Karena tugas dari seorang pemimpin adalah disebutkan di sana, menyelamatkan, melepaskan kita dari malapetaka. Saudara perhatikan, seorang pemimpin rohani, apalagi saya mau berbicara kepada saudara, siapakah itu pemimpin rohanimu? Bisa kabinmu, bisa papa mamamu, bisa gembalamu, bisa siapa saja yang kamu punya pemimpin-pemimpin rohani. Saudara perhatikan, kamu tidak tahu, mereka berdoa, mereka bermohon kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu selamat. Saya kutip kalimat istri saya beberapa hari yang lalu. Sampai saking gemesnya dia dengan keluarga kami. Dikatakan,
Dia ngomong sendiri ke saya, kalau sampai kita berhenti berdoa untuk keluarga kita ya habis. Tapi memang benar. Waktu saya pulang ke kampung juga saya saksikan. Bukan karena hebat, bukan. Ini kita sedang berbicara kebenaran. Siapa yang dipilih oleh Allah dari keluarganya, dia menyelamatkan keluarga. Ketika saya pulang tahun baru, saya saksikan. Saya tahu bahwa ketika saya memilih jadi hamba Tuhan, yang paling besar menggerogoti pikiran saya adalah sebuah kesialan. Sebuah kesialan, sebuah apa? Maka hidup saya sudah akan begini-begini saja. Sebuah sesuatu yang tidak berguna. Saya tidak akan bisa menikmati apa yang disebut dengan kekayaan. Tidak bisa, pokoknya semua. Ya sudah. Maka saya bilang, ya kenapa kalau lautan itu ada barang di lautan terhempas gitu. Nah, sudah kenapalah terhempas di situ gitu ya. Saya saksikan. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, saya tahu keluarga tidak akan suka, semua tidak akan suka. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, satu saja yang Tuhan taruh di hati saya, doamu akan menolong keluarga. Dan apa yang terjadi saudara? Semua mengakui, termasuk abang saya kaget, abang saya. Baru saya tahu ini. Saudara perhatikan, ketika saya saksi itu, kasih ngomongan waktu tahun baru, ketika saya ngomong, ketika itu saya bilang, Tuhan, tapi saya bisa berdoa. Karena saya dulu bekerja itu untuk menghidupi keluarga saya. Rindu untuk membantu papa mama, untuk membantu adik-adik saya, membantu ekonomi keluarga. Betul. Tapi ternyata Tuhan taruh di hati saya, caranya lain. Kamu berdoa untuk keluargamu. Benar saudara. Ketika saya tidak bisa memberi mereka uang, Tuhan berkati mereka. Dan abang saya kaget. Jadi rupanya karena kamu yang berdoa ya. Jadi mereka merasakan banyak mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Karena sesuatu gitu. Dan ketika saya ngomong itu, baru saya ngomong kali itu, baru tahun yang lalu. Tahun ini. Ya baru tahun lalu, tahun baru itu saya ngomong. Dan kaget semua. Baru kita tahu. Kakak saya lagi ngomong lagi. Saya kira juga dulu kamu sombong. Karena saya adalah satu-satunya dari 6 bersaudara yang tidak pernah minta ke kakak saya di Malaysia. Baru terungkap di situ. Ada istri saya, dari anak-anak saya. Saya kira dulu kamu sombong. Sombong kali orang satu ini. Iya, tidak pernah minta. Padahal dia tidak tahu. Yang membuat dia punya uang untuk dibagi-bagi itu adalah jangan bilang dari saya. Dari Tuhan. Ngapain dia ngasih uang yang saya minta dari Tuhan. Terbuka semuanya. Saudara perhatikan. Itulah pemimpin rohani. Itulah papa mama yang selalu berdoa untuk kamu. Jadi beruntung. Jangan lihat sisi negatif dari pemimpinmu itu. Tugasmu mendoakan kelemahannya supaya Tuhan berurusan dengan dia, menolong dia. Kepenundukan itu Tuhan inginkan. Suami-suami, perhatikan baik-baik. Tugas kita untuk jadi ambasinya Allah, jadi ambasadornya Allah. Jadi perwakilan Allah, perantara antara Allah. Ingat ya, yang mau jadi suami, yang cowok-cowok ya. Jangan yang kau pikirkan, aku nanti begitu duduk dan dapat kopi. Apa yang kau pikirin? Ya, wah enak ya kalau kita sekarang masih belum menikah gini, kita cuci baju sendiri ya. Kenapa kamu gak cari pembantu ya? Cari istri itu untuk apa? Untuk kamu melindungi dia. Untuk kamu mengasihi dia, memperhatikan dia. Tanggung jawab. Saya langsung kepada poin yang kedua. Mengapa kita beruntung memiliki seorang pemimpin rohani? Yang pertama, karena dia pemimpin itu adalah seorang ambasinya Allah, ambasadornya Allah. Yang kedua, karena pemimpin itu adalah seorang navigator dari Allah. Ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40 tadi kita sudah baca. Musa inilah yang menuntun kamu. Dia menyampaikan firman Allah kepada kamu. Oh luar biasa, perhatikan. Jadi navigator, bukan hanya jadi ambasador, tetapi juga navigator, penunjuk arah.
Kalian semua punya GPS, amin? Punya GPS semua kan? Apa sih tujuannya GPS itu? Oh, kalau kita pergi-pergi ke tempat yang belum kenal, ada navigator, ada navigasi yang mengarahkan kita ke sana. Nah, 500 meter lagi belok kanan. Nah, 20 meter lagi belok kiri. Saya mau tanya kepada saudara. Pengalaman saya tidak menjelek-jelekkan GPS ya. Saya mau cerita pengalaman saya. Saya pakai GPS. Saya malah masuk ke hutan. Iya. Masuk ke hutan. Ke Banyuwangi ya sama. Kemana lagi? Ke Madiun ya sama. Saya ikuti si GPS ini. Ini malah masuk ke tempat terpencil. Kenapa bisa begitu? Karena GPS pun buatan manusia. GPS pun bekerja berdasarkan memori, berdasarkan apa yang ditanamkan di dalamnya. Saudara perhatikan, navigasi dari internet, navigasi dari GPS itu terbatas, sangat terbatas. Malah seringkali membawa kesesatan. Tapi saudara perhatikan, pemimpin Tuhan taruh, pemimpin rohani Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk mengarahkan kehidupan kita supaya jangan sampai keliru. Kenapa nggak bisa keliru? Karena Musa bukan menyampaikan ilmu leadershipnya. Karena Musa tidak menyampaikan pengalamannya. Lalu apa yang disampaikan Musa? Ayat yang ke-38 sampai 40. Musa selalu menyampaikan firman Allah. Luar biasa. Navigator yang paling tepat adalah firman Allah. Amin saudara. Firman Allah tidak mungkin salah. Mengapa tidak mungkin salah? Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Mengapa tidak bisa salah? Loh, firman Allah itulah yang menciptakan segala-galanya di bumi ini. Firman Allah itulah yang bisa mengarahkan pernikahan. Firman Allah itulah yang bisa menolong anak remaja muda. Firman Allah itulah yang bisa menolong usaha pekerjaan ekonomi kita. Amin saudara. Aminkan itu. Beruntung kita punya pemimpin rohani. Kalau dia masih berkhotbah, maka diminta kita percaya. Dalam foto yang saya tunjukkan ini, perhatikan. Ini namanya driver. Ini kalau pembalap ya, pembalap off-road atau Dakar gitu ya. Pembalapnya ini ada supirnya, tapi ada satu orang di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tergantung setir di sebelah mana. Ini namanya navigator. Saudara perhatikan, dengan kecepatan mobil yang luar biasa, dia tidak tahu belokan berapa meter lagi. Dia tidak tahu ada terjal, ada batu, belokan sebelah mana, ada apa. Karena off-road itu selalu banyak rintangannya. Tapi di tangannya navigator lengkap. Itu lengkap. 10 meter lagi ada lubang, cepat. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang supir atau driver ini bukan mempertimbangkan pikirannya. Nanti keliru, pengalamanku begini. Bisa salah saudara. Maka apa yang perlu dipikirkan oleh seorang supir itu? Apa? Trust. Pokoknya dia percaya saja kepada navigator. Lihat matanya si navigator. Jelas dia sudah tahu mapnya. Dia sudah tahu jalan ini mana yang paling baik untuk sang driver. Walaupun nanti yang dimuliakan itu, yang masuk di podium itu adalah driver. Yang diagungkan adalah dia. Tapi saudara perhatikan, yang membuat keberhasilan seorang juara ini adalah apa? Navigator. Yang selalu dipuji-puji adalah driver. Bagi Tuhan tidak mengapa, tapi Tuhan minta kita percaya. Percayalah kepada firman Allah. Saya ulangi saudara, percayalah kepada firman Allah. Karena dia yang paling tahu tentang hidupmu. Yang paling baik mungkin penilaianmu. Enggak kok ini salah ini. Masa firman Tuhan bilang begini,
Kalau aku nanti tidak langsung kawini dia, aku kehilangan. Tidak ada lagi orang suka sama saya. Umur saya sudah 56 tahun. Kawinlah dia sama kucing. Apa yang terjadi? Meow terus. Tuhan sudah bilang, sabar, berdoa. Tuhan kasih yang terbaik. Wah, kalau kita ikuti terus pendeta, firman Tuhan, wah, nggak jadi nikah kita. Seringkali kita begitu. Wah, Pak, kalau kita nggak tipu-tipu dikit, mana bisa berhasil, Pak? Itu versimu, itu menurutmu. Firman Allah tidak mungkin salah. Navigasi dari firman Allah tidak mungkin keliru. Itu sebabnya saya dorong sidang jemaat, ayo dengarkan firman Tuhan. Ayo datang ke gereja, karena apa? Semakin besar, semakin banyak engkau mendapatkan data-data dari firman Allah, semakin besar kemungkinan engkau berhasil. Amin, saudara. Semakin sedikit engkau datang mendengarkan firman Allah, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Navigasimu tidak tepat. Asumsimu lebih banyak kamu masukkan dalam membawa bahtera rumah tanggamu. Selalu pengalaman, kakekku dulu, mamaku, papaku dulu bikin istrinya begini, bikin suaminya begini. Nggak lihat lagi. Saya ulangi, GPS yang kita percayai itu, wah, saya perhatikan supir-supir itu. Belok kanan tanpa curiga. Belok kiri, itu laut. Saudara bisa cek di YouTube itu. Kasus-kasus yang terjadi kesalahan karena mengikuti GPS. Saya sudah lihat. Ada yang sampai ke gunung, ada yang sampai ke laut. Banyak itu. Tapi kita percaya. Mengapa kalian tidak percaya kepada firman Allah? Mengapa saya tidak percaya kepada firman Allah? Ayo anak-anak remaja muda yang paling kritis cara berpikirnya. Mengapa kamu tidak cari firman? Beruntung kita punya navigator. Beruntung kita punya firman Allah yang menuntun hidup kita. Bukankah ada sajak atau syair firman Allah yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu benar sekali. Jejak-jejak kita yang di ini loh yang benar, ke kanan, jangan ke kiri. Tapi luas ya Pak. Tapi bagus loh Pak di kiri Pak. Tapi lebih manis loh Pak di sebelah kiri. Tapi ini loh Tuhan lebih indah, lebih mudah di sebelah kiri. Jangan. Ada masalah di sana. Kamu kan cuma bisa lihat 100 meter. Saya bisa lihat 1000 kilometer. Kanan. Yang di kanan itu hanya sempit sedikit. Tetapi di sana kamu bahagia. Nah ini saudara. Mengapa kita beruntung memiliki pemimpin? Karena pemimpin itu ambasador dari surga. Yang kedua, pemimpin itu adalah navigator yang mengarahkan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir tadi, Engkau Bapa yang mengasihi. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang telah menolong kami. Kami bersyukur Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin bagi kami. Mulai dari presiden, pemimpin-pemimpin di gereja, di perusahaan, di rumah tangga. Oh, kami mengerti hari ini Tuhan. Betapa beruntungnya kami ya Tuhan. Betapa bersyukurnya kami Tuhan. Oh, sungguh terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini telah menyia-nyiakan para pemimpin kami Tuhan. Ampuni kami terlalu banyak protes, bahkan menolak mereka. Padahal Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengasihiku, ya Tuhan. Pegang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, Engkau navigator bagiku, melewati badai, langit biru, padang langit biru. Engkau yang membuatku terbang
Aku terbang bagaikan raja, mengatasi segala percobaan. Terima kasih memiliki pemimpin rohani, Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Tak kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihi. Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia itu. Engkau mengajar haleluya, amin. Amin. Engkau yang membuat bisa mengatasi mari kita bersyukur Bapa yang baik. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat para pemimpin. Kami berterima kasih. Kami datang bersyukur. Kami bersyukur. Kami agukan Engkau. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Kami datang Firman-Mu
ke dalam tangan-Mu. Ambasador dari surga, utusan Allah Engkaulah Yesus. Navigator sejati Engkaulah firman-Mu. Kepadamu hamba serahkan seluruh sidang jemaat. Peliharakan mereka sesuai dengan kasih setia. Dan biarlah sidang jemaat ini tunduk dan taat kepada firman. Karena menuruti firman tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan, buang segala curigaan kami. Tuhan, lalukan segala kecurigaan kami terhadap firman. Karena tidak sedikit pun Engkau bermaksud untuk merugikan kami. Engkau ingin membuat kami beruntung. Engkau ingin membuat kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kami aminkan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Demi Yesus Kristus, utusan Allah yang hidup, navigator yang sejati, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan dulu. Pujilah Tuhan yang sudah memberikan kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Kesempatan bagi kita masih bisa memberi persembahan. Kita akan ingat satu pujian ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, orang perlindungan, karena Dia namanya Tuhan, benar dan teguh. Orang benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Tuhanku keselamatanku, Bapa yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkasa selamanya. Berkarya berkuasa di dalam segala hal, adalah nama Yesus. Mohon untuk kita jemaat Clean Insight. Hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini, ibadah kenaikan Yesus. Jadi hari Selasa tidak ada ibadah doa. Hari Kamis itu ibadah tetap primer ya. Kita akan rekam dulu supaya hasilnya lebih baik, baru nanti diupload. Jadi ada pelayan-pelayan Tuhan sudah diumumkan di grup Healing Insight supaya mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan hari Minggu kita tetap ada ibadah juga secara primer. Nanti akan dikasih info jam berapa mulai bisa diakses di YouTube. Itu saja momen untuk kita. Kita akan berdoa nanti Bapak Gembala. Percaya janji-Mu aja. Dan serahkan kepada Bapak Gembala.
Kami rindu beribadah, memuliakan Engkau pada hari Kamis, mengingat kenaikan-Mu ke surga, memberikan kami pengharapan yang baru. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami bawa seluruh pokok-pokok doa kami bawa keluarga kami bawa perekonomian kami, nikah kami, usaha kami Tuhan, sekolah anak-anak kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada hari ini. Allah akan menyertai dan memberi karunia untuk memperbaiki, untuk meningkatkan lebih baik melayani Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, dan sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, utusan Allah, navigator dari surga, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memberkati, melindungi engkau, membela engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah, kembalilah beraktivitas bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima